see what I see? Di sebuah desa kecil pada tahun 1995, berdiri sebuah rumah yang dikenal sebagai Rumah Hijau. Nama itu bukan hanya karena dindingnya yang dicat hijau jamrud, tetapi juga karena halamannya yang rimbun dengan bunga-bunga warna-warni dan pohon-pohon yang menjulang, menciptakan suasana sejuk dan damai. Keramik hijau giok yang menghiasi lantai menambah pesona rumah itu, membuatnya terasa seperti oase di tengah hiruk-pikuk dunia. Rumah satu lantai ini cukup luas dengan 5 kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, serta dapur dan kamar mandi di bagian belakang. Di tangan ayah, seorang pecinta tanaman, dengan tangan yang konon tangan dingin. Karena setiap tumbuhan yang ditanamnya selalu tumbuh subur, hingga menambah keasrian rumah itu. Keluarga yang tinggal di sana terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya yang 5 bersaudara. Sangat mencintai rumah ini. Bukan hanya mereka, teman-teman yang sering berkunjung untuk belajar kelompok atau sekedar bermain juga betah berlama-lama di sana. Di halaman belakang yang tak kalah rindang, ayah membangun balai bambu dan bangku-bangku kayu untuk menjamu tamu. Ada pohon palem di sana. Pohon sawo, mangga, dan jeruk bali menaungi area itu, menciptakan suasana nyaman yang sulit dilupakan. Bahkan anak bungsu juga sering berebut jadwal dengan kakak-kakaknya untuk mengundang teman. Ya, saking istimewanya rumah ini bagi mereka. Tapi di balik keindahan dan ketenangan rumah hijau, ada cerita yang sepertinya belum terkuak. Rumah ini dulunya dimiliki oleh keluarga lain yang terpaksa menjualnya karena kebutuhan mendesak. Konon untuk biaya pengobatan anggota keluarga yang sedang sakit parah. Meski berat hati, mereka menyerahkan rumah itu kepada keluarga baru dengan harapan akan dirawat baik. Ayah dan ibu sudah memenuhi janji itu, merawat setiap sudut rumah dengan penuh kasih, menjadikannya tempat yang penuh kehangatan. Hingga ada suatu malam yang membawa sesuatu yang tak terduga. Di bawah bayang-bayang pohon sawo yang menjulang, ada sekelompok bayangan bergerak diam-diam di halaman belakang. Mereka bukan tamu yang diundang, melainkan penyusup dengan niat jahat. Mungkin ingin mencuri, tapi rencana mereka gagal. Pagi harinya, ibu yang biasa menyapa tanaman-tanamannya menemukan peralatan aneh dan sendal-sendal asing yang berserakan di dekat pohon sawo. Ayah memeriksa gudang dan memastikan tak ada pekakasnya yang hilang. Barang-barang berharga di rumah pun utuh, seolah para penyusup itu pergi dengan tangan hampa. Ketakutan oleh sesuatu yang mungkin tak bisa dijelaskan. Ya, mungkin mereka ketakutan ya. Cerita aneh tak berhenti di situ. Rumah hijau seolah memiliki kepekaannya untuk menyingkap tabir hati manusia. Suatu sore, seorang teman bernama Suci datang bersama kelompok belajar.
Saat semua sibuk mempersiapkan minuman di dapur, Suci menyelinap ke kamar Ani, kakak tertua. Matanya tertuju pada kalkulator kesayangan Ani yang dibeli dengan susah payah setelah menabung lama. Tangan Suci hampir menyentuh benda itu ketika tiba-tiba tubuhnya membeku. Matanya membelalak, wajahnya pucat pasi, dan teriakan histeris memecah kesunyian. Suci ambruk ke lantai, gemetar seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Dengan napas tersengal-sengal, ia mengaku berniat mencuri kalkulator itu. Tapi sesosok bayangan tinggi besar dengan mata berkeliat menghalanginya. Sosok itu hitam pekat, seperti malam tanpa bintang, berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan tatapan yang membakar jiwa. Suci tak pernah kembali ke rumah hijau itu. Meski keluarga berulang kali mengundangnya tanpa pernah menyebut insiden memalukan itu. Kejadian serupa terulang dengan kakak kedua, Aris. Ia memiliki sepeda BMX yang menjadi kebanggaannya. Dibeli dengan tabungan dan tambahan uang dari ayah. Suatu malam Jumat, sepeda itu lenyap dari halaman. Keesokan paginya, Aris menangis terseduh. Sedih kehilangan barang kesayangannya. Keluarga sudah berusaha menenangkannya, berjanji akan mengganti sepeda itu suatu hari nanti. Tapi di tengah suasana sedih itu, ada seorang pria tua muncul di depan rumah, menggandeng seorang remaja yang tampak ketakutan. Mereka membawa sepeda Aris yang hilang. Dengan wajah penuh penyesalan, mereka meminta maaf. Remaja itu mengaku mencuri sepeda karena hasrat yang tak tertahankan. Tetapi di tengah malam, saat ia mendorong sepeda itu menjauh, sesosok bayangan besar dengan mata merah menyala menghadangnya. Sosok itu sebenarnya tidak bergerak, hanya menatap. Tapi aura yang mengerikan membuat remaja itu gemetar dan lari meninggalkan sepeda. Pria tua bersamanya itu adalah ayah dari remaja itu. Menoleh ke atas rumah dengan wajah pucat, seolah melihat sesuatu yang tak bisa diucapkan. Ia memohon agar ayah mengambil kembali piaraan yang menakutkan itu. Tetapi ayah hanya menggeleng, bingung, tidak tahu piaraan apa yang dimaksud. Kejadian-kejadian serupa lucunya terus terjadi. Bahkan terbilang sering, selalu dengan pola yang sama. Orang-orang dengan niat jahat, baik pencuri maupun mereka yang menyimpan iri dengki, selalu dihantui oleh sosok bayangan tinggi besar dengan mata berkilat. Mereka yang jujur dan berbaik hati tak pernah melihat atau merasakan apapun. Seolah rumah ini memiliki pelindung tak kasat mata yang hanya menampakkan diri pada mereka yang berniat buruk. Keluarga itu sendiri tak pernah merasakan ketakutan. Mereka menjalani hari-hari dengan penuh doa, sholat tepat waktu, dan dengan hati yang bersih, seolah kebaikan mereka menjadi tameng dari kegelapan yang menghantui orang lain. Tapi dari balik semua kejadian itu, ternyata pemilik rumah lama yang menjualnya karena kebutuhan mendesak pernah berbisik pada ayah tentang sebuah atau sesosok penjaga yang telah lama tinggal di rumah itu. Konon, seorang lelaki tua dulu tinggal di sana dan meninggal secara tragis di halaman belakang, di bawah pohon sawo. Dengan kemarahan yang tak pernah padam, konon arwahnya tak pernah pergi, terikat pada rumah yang ia cintai, menjaga setiap sudutnya dari tangan-tangan kotor. Yang pastinya
Keluarga itu yang dekat dengan agama tidak pernah mempercayai cerita itu sepenuhnya. Menganggapnya hanya mitos desa. Ya walaupun setiap kali seseorang dengan niat jahat mundur ketakutan, dan mereka bertanya-tanya, benarkah rumah ini memiliki pelindung yang tak terlihat?